Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mitra Was FM dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kru Was FM yang sore hari ini bertugas, Mas Ari dan semuanya. Semoga perjuangan kita mendapat ridho dari Allah dan dianugerahi keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada sore hari ini setelah libur selama 1 bulan Ramadan, Idul Fitri di bulan Syawal ini, kita mulai kembali kajian kita kitab tafsir Ibnu Katsir, melanjutkan kembali surah Al-Qasas ayat 38. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dalam kita thalabul ilmi, at-ta'lim wa ta'allum, dan semoga ini menjadikan turunnya keridhaan Allah kepada kita semua. Amin. Baiklah, bismillah, kita lanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعواه الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله تعالى. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kekafiran Fir'aun, sifat melampaui batasnya Fir'aun yang Fir'aun ini membodohi rakyatnya dengan pengakuannya sebagai Tuhan. Kama qala ta'ala, ayat ini ditafsirkan dengan ayat yang lain, fastakhafa qaumahu fa'ata'uhu. Fir'aun mempengaruhi kaumnya dan kaumnya mentaatinya. Wa dzalika li'annahu da'ahum ilal i'tirafi bil ilahiyati fa'ajabuhu ila dzalika bikillati uqulihim. Mereka kaum Fir'aun mengiyakan kebohongan Fir'aun ini disebabkan karena kurangnya pikiran mereka, bikillati uqulihim, sebab sedikitnya kecerdasan atau buruknya cara berpikir mereka. Wasakhafati adghanihim walihada qala, oleh karena itu Al-Quran menceritakan ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin khairi. Dengan rasa sombongnya Fir'aun mengatakan, wahai para pembesar-pembesarku, ma alimtu lakum min ilahin khairi, di mana-mana aku lihat orang-orang menuhankan aku. Ketika terjadi diskusi antara Fir'aun dan Nabi Musa, Fir'aun mengatakan, wa ma rabbul alamin, siapa Tuhanmu yang kau katakan rabbul alamin? Kemudian Nabi Musa menyatakan, rabbus samawati wal ard, Tuhanku adalah Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Dengan sombongnya kemudian Fir'aun fa'auqid li ya hamanu 'ala tini faj'al li sarhal 'ali attali'u ilahi Musa. Wahai Haman, kata Fir'aun. Haman ini adalah orang kepercayaan Fir'aun. Buatkanlah bangunan yang tinggi, buatkan piramida. Aku ingin membuktikan perkataan Musa, apa benar di langit sana ada Tuhan. Kalau ia mengatakan di bumi Tuhan, aku kemana-mana berjalan-jalan orang menyembah aku. Adapun Musa ini mengatakan di langit ada Tuhan, mari kita buktikan. Kemudian Nabi Musa
mencoba merubah argumentasi teologinya ini. Kalau kebenaran keberadaan Tuhan adalah dibuktikan dengan pandangan secara lahir, tentu tidak bisa. Karena Allah adalah zat yang maha tidak terbatas, sedangkan fisik manusia, pandangan manusia terbatas. Kemudian Nabi Musa dengan kecerdasan intelektualnya, beliau mengatakan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalun. Tuhanku adalah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapakmu, Tuhan kakek moyangmu, begitu seterusnya. Dengan argumentasi yang sederhana ini kemudian menyadarkan hampir separuh para malai Fir'aun. Orang-orang yang berada di sekitar Fir'aun ini mulai berpikir, ternyata benar Musa. Seandainya Fir'aun ini Tuhan, lalu Tuhan bapaknya Fir'aun siapa? Tuhan kakeknya Fir'aun siapa? Ini kan Tuhan lahir belakangan. Tentu ini adalah argumentasi yang baliyah, yang jelas bahwa tidak sepatutnya kita menuhankan seorang manusia. Wa inni la'adunnuhu minal kadhibin. Dengan sombongnya Fir'aun mengatakan, aku berprasangka bahwa Musa adalah orang yang dusta. Ai fi qawlihi anna samma rabbana ghairi la annahu kadzabahu fi anna Allah ta'ala arsalahu li annahu lam yakun ya'tarifu bi wujudis sani' jalla wa ala. Yang demikian ini karena Fir'aun mengingkari adanya Tuhan yang maha menciptakan alam raya. Wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqqi wa dhannu annahum ilaihi la yarji'un. Aitahu wa tajabbaru wa aksaru fil ardil fasad wa taqadu annahu la qiyamata wa la ma'ad. Kafir-kafir yang jenis Fir'aun ini adalah kafir pagan ya. Jadi kafir itu ada dua. Ada kafir musyrikin yaitu penyembah berhala. Kemudian ada istilah kafir ahli kitab, yaitu orang-orang yang Allah berikan kitab-kitab samawi seperti Nasrani dan Yahudi. Nah, kafir seperti Fir'aun ini tidak meyakini, tidak mengakui adanya hari kiamat dan hari kebangkitan. Sedangkan kafir ahli kitab ini masih mengakui adanya hari kebangkitan. Dalam Al-Baqarah ditegaskan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi mengatakan tidak ada yang berhak atas surga kecuali mereka, begitupun orang Nasrani. Berarti statement ini menyatakan bahwa mereka mempercayai adanya hari kebangkitan. Kemudian apa akibatnya? Fa'akhadnahu wa junudahu fanabatnahu fil yam. Ay aghraqnahum fil bahri fi sabihatin wahidah wa lam yabqa bidhum ahadun. Kesombongan Fir'aun ini mengakibatkan Allah mengazab mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, dengan ditenggelamkan di Laut Merah pada satu pagi. Dan semuanya tenggelam tanpa tersisa seorang pun. Fangduru kaifa kana akibatul dzalimin. Kalau sudah begini, lihatlah bagaimana akibat-akibat orang yang berbuat zalim. Dan kekafiran adalah zalim yang paling besar. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Ay liman salaka wara'ahum wa akhadha tariqatahum fi takdzibir rusul wa ta'tilis sani'. Yang demikian ini Fir'aun kami jadikan pelajaran bagi umat setelah Fir'aun. Barang siapa yang mengingkari para rasul dan mendustakan Allah sang pencipta, maka akan bernasib sama seperti Fir'aun. Na'udzubillah min dzalik. Wa yaumal qiyamati la yungsur ay fajtama alaihim khizzud dunya mausulan badal akhirati kama qala ta'ala ahlaknahum fala nasira lahum. Orang-orang seperti Fir'aun yang dengan kesombongannya menolak para utusan, dengan kesombongannya bahkan mengaku Tuhan dan tidak mengakui adanya Tuhan semesta alam, ini akan ditimpa azab mulai dunia sampai hatal akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Ahlaknahum fala nasira lahum, dalam ayat yang lain. Kami binasakan mereka dan mereka tidak memiliki penolong. Wa qauluhu ta'ala wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah. Kami ikutkan laknat itu sejak dunia. Ay wa syara Allah la'anatahum wa la'anata mulkahum Fir'aun ala alsanatil mu'minina min ibadihil muttabi'ina li rusulihi.
seterusnya setelah masa-masa Fir'aun, Allah akan syariatkan bahwa orang-orang akan melaknati Fir'aun. Umat-umat setelah Fir'aun termasuk kita semuanya akan melaknati Fir'aun. Dan akan diceritakan di nas dalam Al-Quran. Setiap mukmin akan menceritakan betapa kafirnya Fir'aun dan semua melaknatinya. Na'udzubillah min dzalik. Wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Wa qala Qatadah wa hadhil ayah ka qouli ta'ala wa utsbi'u fi hadhi la'nah wa yaumal qiyamah bi'sar riftul marfud. Orang-orang seperti Fir'aun dan siapapun yang memiliki sifat seperti Fir'aun kelak di hari kiamat yauma la yanfa'u malu wala banun akan terputus dari rahmat Allah, tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah. Dan ini yang disebut sebagai Ar-Rahim. Kalau di dunia Ar-Rahman, siapapun mendapat rahmat Allah, manusia apapun bentuknya, flora fauna bagaimanapun mereka cara hidupnya, semua mendapat kasih sayang Allah dengan kehidupan yang layak dan bagian rezeki yang melimpah. Kita lanjutkan, masih ada waktu. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Yukhbiru ta'ala amma an'ama bihi ala abdihi wa rasuli Musa al-kalim alaihi min rabbi afdalus salatu wa taslim min izali taurati alaihi ba'da ma ahlaka fir'auna wa mala'ahu. Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan, menceritakan nikmat yang besar Allah berikan kepada hambanya Allah sekaligus utusan Allah Al-Kalim, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dengan apa? Menurunkan Taurat kepada beliau sebagai petunjuk untuk kaum Bani Israel. Wa qaulu ta'ala mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula, maksudnya yakni annahu ba'da inzali Taurat lam yu'adzib ummatan bi'amatin bal amaral mu'minina ayyuqatilu a'da Allah minal musyrikin. Setelah Allah menurunkan kitab Taurat, maka tidak ada lagi azab dari Allah yang bersifat menyeluruh. Tetapi Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk berjuang memerangi musuh-musuh Allah dengan ijtihadan, dengan sungguh-sungguh. Jadi adab-adab besar itu terjadi sebelum turunnya Taurat, seperti banjir bandang di masa Nabi Nuh, terus kemudian gonjang-ganjingnya dunia di masa kaum Ad dengan nabinya Nabi Hud, terus hujan dari langit yang menghujam kaum Samud yang mengingkari nabinya yaitu Nabi Sholih, dan kemudian kaum Sodom yang mereka melakukan tindakan homoseksual dengan dijungkir balikan Allah, yaitu di masa Nabi Lot alaihissalam. Tetapi setelah turunnya Taurat di masa Nabi Musa, mim ini yang dimaksud mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula, tidak lagi terjadi azab besar. Tetapi kaum mukminin untuk mengalahkan musuh-musuh mereka benar-benar harus berjuang dengan zahiran wa batinan. Dan ini kemudian yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sejak di masa Nabi Muhammad sampai sekarang. Bagaimana Nabi dan para sahabat benar-benar berjuang di perang Badar yang jumlahnya hanya terbatas 313 ya, melawan hampir 3.000 kaum Quraisy. Mereka berjuang betul-betul dengan strategi, dengan macam-macam. Kemudian perang Uhud yang cukup membuat kaum mukminin terpojok, bahkan Rasulullah sampai mengalami hal yang sangat buruk pada waktu itu, dan akhirnya Allah selamatkan. Begitu seterusnya. Jadi ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah, mencari jalan kebenaran dari Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Tapi harus berjuang. Fa inna ma'al usri yusra. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Wa qala Ibnu Jarir, hadatsana Ibnu Bishar, hadatsana Muhammad wa Abdul Wahhab, qala hadatsana Auf bin Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri qala ma ahlakallahu qauman bi adabin minas sama' wala minal ardi ba'da ma
unzilat Taurat ala wajil ardi ghairi ahlil qaryah alladina masahu qiradatan ba'da Musa. Allah tidak menurunkan azab dari langit yang menyeluruh ataupun dari bumi setelah diturunkannya kitab Taurat, kecuali ketika zaman Nabi Musa ada sekelompok Bani Israel yang Allah rubah menjadi qiradatan, menjadi kera. Summa qara'a, kemudian Ibnu Jarir membaca ayat walaqad ataina Musal kitaba mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula. Ini menjadi landasan setelah turunnya Taurat tidak ada lagi adab besar dari Allah. Warwa Ibnu Abi Hatim min hadis Auf bin Abi Jamilah al-A'rabi binahwihi. Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan sebagaimana hadis atau riwayat di atas. Masih ada waktu. Wa ma kunta bijanibil gharbi id qadayna ila Musal amra wa ma kunta minasy syahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatslu 'alaihim ayatina walakinna kunna mursilin wa ma kunta bijanibit turi id nadaina walakin rahmatan min rabbika litundira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadakkarun walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika wa nakuna minal mu'minin. Yaqulu ta'ala munabbiyan ala burhani nubuwati Muhammad. Allah berfirman untuk membuktikan kebenaran Nabi Muhammad, yaitu wa ma kunta bijanibil qurbi id qadaina ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin. Nabi Muhammad tidak berada di samping kanan saat Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa di Bukit Sinai. Tetapi Nabi Musa bisa menceritakan. Ini bukti kebenaran nubuwah. Jadi salah satu kemukjizatan Al-Quran itu Al-Quran menceritakan cerita umat-umat terdahulu. Jadi padahal Nabi Muhammad ini al-ummi, tapi Nabi Muhammad bisa menceritakan. Ini bukti kebenaran nubuwah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala 'alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatslu 'alaihim ayatina walakinna kunna mursilin. Begitu juga Nabi Muhammad juga tidak ada di samping Nabi Musa ketika Nabi Musa berada di penduduk Madyan, berjumpa dengan Nabi Syu'aib, kemudian menikah dengan Lia putri Syu'aib. Tapi Nabi Muhammad bisa menceritakan. Ini bukti ijazul Quran. Wa ma kunta bijanibit tur. Allah berfirman, wahai Muhammad, kamu juga tidak ada di samping bukit Tur ketika kami menyeru kepada Nabi Musa. Dan ini adalah bukti bahwa Al-Quran benar-benar datangnya minallah. Walaula antusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulah. Jadi Allah tidak akan menurunkan sebuah musibah, azab, kecuali telah memperingatkan suatu kaum dengan turunnya seorang utusan, sehingga tidak bisa dibenarkan alasan apapun umat-umat untuk bisa menolak azab Allah. Ya Allah, kenapa engkau turunkan azab? Mana utusanmu? Tidak bisa, karena Allah sudah menurunkan. Setiap umat pasti ada Rasul. Begitu juga kita. Maka dalam perspektif mukallaf itu adalah orang yang diwajibkan menjalankan syariat. Itu definisinya atau indikatornya pertama akil, berakal sempurna, kemudian balik, sudah dewasa, dan yang ketiga kedatangan dakwah. Jadi jika sudah ada 3 kriteria ini, maka setiap orang wajib ditaklif atau wajib mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Demikian penjelasan ayat ini tadi, mulai ayat 38 sampai 47. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita lanjutkan sesi dialog interaktif. Monggo Mas Adi. Baik, untuk Anda mitra pas yang bergabung, Anda bisa langsung telepon, boleh di 0295385877. Kemudian untuk WhatsApp bisa juga Anda manfaatkan lewat 0205
085277999101 yang sudah bergabung dari Mas Faza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oke, ini jenazah Fir'aun itu ditemukan tahun berapa nggih? Karena memang ini simpang siur, mohon pencerahannya. Apakah betul itu yang ditaruh di sebuah museum? Kalau tidak salah di Mesir atau di mana? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jadi dalam Al-Quran dijelaskan bahwa jenazah Firaun itu langsung setelah meninggal langsung mengapung ya, sehingga diambil oleh umatnya pada waktu itu ya, di masa itu tentu. Tapi tepat tahunnya saya belum bisa menjelaskan secara rinci. Tapi setelah peristiwa itu Fir'aun langsung ditakdir Allah diselamatkan secara utuh. Tujuannya sebagai pembelajaran umat-umat setelahnya. Dan setelah itu menurut beberapa literatur sejarah kemudian diambil oleh kaum Egypt ya, kaum Mesir yang tidak ikut pada waktu itu, dan kemudian sebagaimana menjadi kebiasaan orang-orang Mesir kuno, yaitu mengawetkan jenazah para Fir'aun. Fir'aun itu adalah julukan untuk para raja-raja kaum Egypt pada waktu itu. Jadi setelah peristiwa itu langsung Allah angkat jenazah Fir'aun sebagai pelajaran untuk umat-umat seterusnya. Jadi itu ada ayatnya dalam Al-Quran itu. Falyauma nunajjika bi badanika litakuna ayah. Jadi pada hari itu Allah selamatkan jasadnya, artinya tidak rusak, karena sebagai bukti kebenaran janji Allah. Demikian Mas Ari. Baik, masih kami tunggu untuk Anda mitra pas sampai maghrib tiba. Nanti Anda bisa telepon di 0295385877, kemudian juga WhatsApp di 085277999101. Yang sudah bergabung dari Pak Marjono, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oke, setelah kejadian besar tersebut itu kan tentu menghebohkan dan disaksikan oleh banyak mata. Kemudian warga Mesir atau masyarakat Mesir yang masih tertinggal rata-rata jelata dan lain sebagainya ini kan juga menyaksikan, sehingga pada saat itu apakah orang-orang Mesir ini yang jadi rakyatnya Fir'aun ini beriman kepada Nabi Musa kala itu, karena Nabi Musa kan sudah meninggalkan Mesir, atau bagaimana, karena ini sudah tidak ada ceritanya lagi di dalam Al-Quran? Mohon pencerahannya, Ustaz. Memang kadang-kadang cerita-cerita Al-Quran itu tidak rinci, artinya hanya mengambil esensinya, tidak A sampai Z. Banyak kadang-kadang cerita Israiliyat, Mas Ari. Israiliyat itu cerita-cerita yang bersumber justru dari kitab-kitab Perjanjian Lama dan juga dari Perjanjian Baru. Jadi banyak cerita di sana. Di antaranya cerita itu adalah kaum Mesir atau Egypt itu kan dari beberapa suku dan ras. Dan kemudian yang mewarisi tahtanya Fir'aun setelah tenggelam itu dari ras yang bukan dari sukunya Fir'aun. Nah, setelah itu kaum Mesir itu masih dengan tradisi pagannya, dengan tradisi pagannya. Nah, Nabi Musa dan kaum Bani Israel yang berjumlah 12 suku itu kemudian dengan membawa jenazahnya Nabi Yusuf ya, karena diceritakan ketika ini rombongan Musa ini mau meninggalkan Mesir itu kebingungan. Dan kemudian diingatkan oleh salah satu tokoh tetua mereka bahwa dulu mereka selalu dipesan oleh orang tua mereka dari pesannya Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf ini yang membawa kaum Israel bermigrasi dari Palestina ke Mesir. Nabi Yusuf berpesan, jika suatu saat nanti Bani Israel kembali ke Palestina, tolong jenazahnya dibawa. Dan akhirnya ini dibawa kembali sampai sana. Dan di perjalanan itu banyak kejadian ya. Orang Bani Israel itu banyak polanya. Suatu saat melihat kaum ini yang menyembah patung, kemudian Bani Israel pernah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, coba buatkan Tuhan yang seperti ini, yang nampak, yang kita bisa dibentukkan fisiknya. Dan akhirnya orang yang seperti itu diadab. Terus juga pernah ditinggal oleh Nabi Musa 40 hari untuk bermunajat dengan turunnya kitab Taurat ini. Ternyata kaum Israel ini juga disesatkan oleh Samiri
yang kemudian membuat patung sapi betina dan dengan kemampuan sihirnya bisa bersuara dan kemudian ini menyembah sapi betina itu. Jadi perjalanan Bani Israel itu penuh dengan cerita yang bermacam-macam Mas Ari. Yang jelas tadi orang-orang yang ditinggalkan atau kerajaan yang ditinggalkan oleh bala tentara Firaun itu diteruskan oleh orang Egypt tapi yang tidak satu suku dengan Firaun dan mereka ini masih menyembah kepada berhala-berhala. Demikian Mas. Baik. Yang ingin bergabung masih ada waktu, Anda bisa bergabung di 3858877 dan juga WhatsApp di 08527799999101. Yang sudah bergabung kembali dari Bapak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini menanyakan tentang sekarang Mesir terkenal dengan Islam yang memang besar di sana. Itu apakah keturunannya Fir'aun atau pendatang-pendatang yang menguasai jazirah yang ada di Mesir, menurutnya Ustaz? Jadi salah satu rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad ini ya mempunyai cara pandang saat ini orang tuanya kafir tapi bisa saja nanti anaknya menjadi orang yang beriman. Ya, kita tahu sejarah Nabi Muhammad ketika di Ta'if itu dilempari batu, datang malaikat Jibril dan malaikat gunung yang ingin membinasakan mereka. Tapi Nabi Muhammad dengan kasih sayangnya, jangan. Saya menginginkan ada penerusnya yang menjadi orang baik. Dan itu terjadi di orang-orang Egypt, orang-orang Mesir. Sekarang orang-orang Egypt, orang-orang Mesir itu justru menjadi sumber ilmu pengetahuan yang luar biasa. Di sana ada universitas tertua. Di sana banyak makam-makam, bahkan makam Imam Syafi'i juga di sana. Syekh Muhammad Hasan Asy'adili juga di sana. Jadi justru Mesir itu menjadi peradaban Islam yang maju. Kita tahu ketika semua wilayah dihancurkan oleh Hulagu Khan, klan dari Genghis Khan, bangsa Mongol, itu justru Mesir yang waktu itu dikuasai oleh dinasti Mamluk dengan rajanya yang terkenal Saifuddin Qutuz dalam perang Ainun Jalut itu berhasil mengalahkan, mematahkan pasukan Mongol. Justru kalahnya pasukan Mongol yang sangat terkenal kuat itu dimulai dengan kalah dengan penguasa Mesir. Jadi makanya ada ulama yang mengatakan bahwa Mesir itu termasuk tanah yang diberkahi karena Mesir ini nggak pernah ditaklukkan. Jadi nggak pernah ditaklukkan Mongol, nggak pernah ditaklukkan pasukan salib. Ini Mesir. Dan sampai sekarang alhamdulillah juga menjadi poros salah satu peradaban ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang sains yang berkaitan tentang perspektif Islam ya. Karena di sana ada universitas besar dan banyak tokoh-tokoh besar itu seperti sanad ulama Nusantara itu rata-rata juga berasal dari ulama-ulama Mesir. Nah, begitu Mas Adi. Baik, silakan Mitra Pas untuk Anda ingin bergabung kembali, Anda bisa telepon di 0295385877. Kemudian untuk WhatsApp di 08527799999101. Yang sudah bergabung kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, ini tentang Fir'aun. Kalau kita menonton yang di film-film yang buatan Hollywood itu kan Fir'aun anaknya meninggal seperti itu. Apakah dalam Al-Quran juga sama, anaknya meninggal tidak ada keturunan atau bagaimana? Mohon mencerahnya Ustadz dari Mas Arifur Rahman. Monggo Ustadz. Jadi yang di dalam Al-Quran itu tidak menyebutkan seperti itu. Jadi Al-Quran ini menyebutkan hal-hal yang fundamental, yang esensi Mas Ari. Bagaimana kekafiran Fir'aun, bagaimana percakapan Fir'aun dengan Nabi Musa. Tadi tidak membahas tentang keluarganya Fir'aun dan sebagainya. Hanya ada sebagian riwayat bahwa ketika salah satu istrinya Fir'aun itu justru beriman yang bernama Asiyah. Ketika terjadi perdebatan yang tadi saya ceritakan, Fir'aun mengatakan siapa Tuhanmu? Kemudian Nabi Musa menjawab, Tuhanku adalah Tuhanmu, Tuhan bapakmu, Tuhan kakekmu, nenek moyangmu dan seterusnya. Ini membuat sebagian, hampir separuh ya, ini menjadi mengimani kepada Tuhannya Nabi Musa tapi tidak berani menampakkannya. Di antaranya Asiyah. Jadi lah ketika Fir'aun ini menikah dengan Asiyah itu usianya sudah tua. Jadi tidak dikaruniai seorang anak. Dan bahkan Nabi Musa itu sendiri pernah diasuh oleh Asiyah, pernah dibesarkan di lingkungan Fir'aun. Ini menjadi pemahaman yang tentang takdir
bahwa Nabi Musa yang diasuh oleh seorang yang jahat bisa menjadi baik. Tapi Samiri itu Musa Samiri ya, pada waktu itu diasuh oleh orang baik justru menjadi orang yang jahat, yang kemudian membuat tipu daya sehingga menyebabkan Bani Israel menyembah patung anak sapi betina. Nah, jadi tentang anaknya Fir'aun yang meninggal atau apa itu ya mungkin bersumber dari literatur yang lain, karena kita tahu bangsa Mesir itu kan bangsa yang memiliki peradaban yang tinggi, Mas Ari. Mereka sudah memiliki prasasti, catatan, tulisan paku itu yang kemudian diungkap oleh arkeolog. Ya kita tentu tidak mengingkari itu, karena memang sejarah itu ada sumber-sumber yang banyak, ada sumber primer, ada sumber sekunder dan sebagainya. Jadi Al-Quran, fokusnya Al-Quran itu membahas tentang hal-hal yang esensi, hal-hal yang penting. Hal-hal yang tidak penting itu enggak dibahas oleh Al-Quran. Bukan berarti kemudian menafikan sejarah itu, tapi Al-Quran ini fokus kepada hal-hal yang berkaitan tentang ketuhanan, tentang akibat-akibat kekafiran dan sebagainya. Demikian, Mas Adi. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara. Mungkin sebelum kita closing mohon doanya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, ampuni kami, keluarga kami dan seluruh umat ya. Siapapun mitra Pas FM dimanapun engkau berada ya Allah, dimanapun ada. Ampuni mereka semua, berikanlah kasih sayang-Mu dan selamatkan kami semua dari segala musibah dan segala macam keburukan makhluk. Ya Allah, jagalah kami, jagalah keluarga kami agar selalu beriman kepadamu, agar menjadi hamba-hambamu yang solih dan solihah, yang selalu berpegang teguh kepada ajaran sunnah Rasulullah Muhammad SAW, selalu mengikuti para ulama, dan jauhkan kami dari terpecah belah ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan siksa kami di saat kami lupa atau memang kami benar-benar bersalah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan bebani hidup ini dengan beban yang berat sebagaimana Kau berikan kepada para pendahulu kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebani hidup ini dengan suatu beban yang kami tidak sanggup untuk menghadapinya. Fa'fu anna ya Allah, maafkan kami, waghfir lana ya Allah, ampuni segala dosa kami, warhamna ya Allah, sayangi kami semua, anta maulana fangsurna ala qaumil kafirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mitra Mas FM dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat dan semoga kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Segala kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.